Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit tutorial untuk mengulang pada pelajaran pemetaan vektor menggunakan QGIS. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki QGIS, bisa download dulu aja. Caranya buka Google, kemudian langsung ketik aja download QGIS. Download QGIS. Nah, di sini sudah ada website resminya www.qgis.org. Kita klik aja. Nah, untuk yang laptopnya Windows, bisa langsung di bagian atas ini ada download for Windows. Tetapi saran saya untuk bukan mendownload yang di bagian hijau ini, tapi di bagian ini, yang bawahnya. 3,34 karena lebih stabil. Kalau menggunakan perangkat lunak selain Windows seperti macOS atau Linux juga bisa dipilih sendiri di bawahnya sini. Nah, kemudian apabila sudah download, maka nanti kita buka langsung di bagian download. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Punya saya sudah install versi 3.28. Buat yang sudah pernah install sebelumnya, versi berapapun masih bisa digunakan karena kita menggunakan fitur-fitur yang sederhana dan ada di semua semua versi. Misalnya ini sudah ada terdownload seperti ini, bisa langsung diinstal. Nanti untuk installnya bisa langsung di next, 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 next seperti itu. Nah, sebelumnya pastikan juga sudah mendownload file-file yang kemarin dibagikan. Sambil menunggu file yang dibagikan, sambil menunggu QGIS-nya terinstall, bisa mengekstraksi file yang berbentuk zip ini. Caranya di klik kanan, kemudian ekstrak all. Nah, nanti akan eh, jangan lupa mengekstraknya dibuatkan folder saja, jadi supaya tidak terpencar. Nanti kalau sudah diekstraksi, maka tidak ada gambar resletingnya. Bentuknya akan seperti ini. Oke, jika sudah terinstall QGIS-nya dan folder peta jateng yang zip ini sudah diekstraksi, selanjutnya bisa langsung untuk membuat peta. Caranya biasanya nanti di bagian desktop itu ada QGIS, kita klik atau bisa juga cari di start. Ketik QGIS. Dia akan muncul, kita klik 2 kali. Nah, nanti kalau misalnya di sini kan tulisan saya kan 3.28, tulisannya Firens. Nanti kalau misalnya yang lain tulisannya berbeda itu nggak apa-apa, cuman beda versi aja. Gitu sudah, klik bagian paling kiri ada gambar kertas putih. Selanjutnya kita masukkan peta jateng yang sebelumnya sudah kita ekstraksi. Klik vektor, klik layer, add layer, add vector layer. Sudah, lalu di bagian vektor database, ada titik 3, di sini kita klik. Nah, cari folder kita tadi di mana. Saya save-nya di download, kemudian saya bikin folder ini. Diklik yang sudah tidak ada resletingnya ini, pakai yang langsung desa saja. Prop desa. Nah, di sini ada 3 file, DBF, SHP, sama SHX. Pilih yang SHP.
yang ada logo QGIS-nya juga. Open. Langsung di add. Kalau sudah klik add, nanti kita klik close langsung. Nah, ini ada peta Jateng per desa. Nah, tetapi kita tidak butuh peta sebesar ini. Lantas bagaimana cara memotongnya? Untuk pertama-tama, saya akan memotong peta Jateng ini menjadi peta kabupaten. Nah, sebelumnya biar jelas, saya mau kasih nama yang ini dulu. Name peta Jateng. Nah, cara untuk memotong peta yang pertama, kita klik kanan di sini, open attribute table, atau buka tabel atribut kalau bahasa Indonesianya. Nah, di sini nanti ada dua versi, ada yang versi seperti ini, dan ada yang bentuk tabel. Jadi barangkali ada yang begitu dibuka munculnya seperti ini juga nggak masalah. Nah, kalau sudah, pencet tanda pensil atau toggle editing. Setelah itu, tanda saringan atau filter. Nah, di sini saya mau memotong sekabupaten, maka pilih di bagian kabupaten kota. Saya cuma mau Magelang. Nah, di sini ada kota sama kabupaten, pilih yang kabupaten. Kemudian klik select features atau pilih fitur gitu. Klik. Nah, kalau kita minimize, nah dia langsung tertandai. Kalau sudah seperti ini, warnanya tidak harus merah ya, bisa jadi warna yang lain. Kalau masalah warna itu bisa diotak-atik nanti. Yang penting dia warnanya sudah terlihat berubah. Nah, ini berarti sudah terpilih, sudah terselect. Kemudian klik bagian vektor, geoprocessing tool, vektor, geoprocessing tools, dissolve. Nah, ini dicentang. Kemudian bagian titik 3 yang ini diklik, select all atau pilih semuanya. Oke. Kemudian bagian ini, titik 3-nya klik lagi, save to file. Nah, di sini mau saya namain peta Magelang per desa. Save, saluran. Oke, close, tutup. Nah, ini sudah kita pisahkan di sini. Ada peta Jateng tadi yang tadi dan ada peta Magelang. Nah, tapi kenapa kok peta Jatengnya masih terlihat? Karena di sini di bagian layer atau lapisan itu masih tercentang yang lapisan atau layer provinsi. Kalau mau kita hilangkan layer provinsi ini, bisa diklik saja centangnya. Nah, sehingga yang terlihat hanya peta kabupaten saja. Jika terlalu kecil dan ingin ini dipaskan, bisa diklik kanan, kemudian zoom to layer. Ini dia peta kabupaten. Cara yang sama jika kita ingin memotong peta menjadi per puskesmas. Sama seperti tadi, kita klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian tanda pensil, tanda saringan atau filter. Nah, jika puskesmas itu melingkupi satu kecamatan, bisa langsung ditulis di sini, Meluar misalnya, atau Borobudur. Di sini kan sudah keluar, atau eh, yang lainnya. Kemudian nanti select feature, dan nanti
di-save dengan cara di-dissolve seperti tadi. Nah, kemudian yang menjadi masalah kan apabila puskesmas itu dalam satu kecamatan ada 2 puskesmas, atau misalnya puskesmas kota Mungkit yang melingkupi wilayah dari 2 administrasi kecamatan. Itu bagaimana? Nah, caranya bisa kita kembali dulu, tanda saringannya kita tutup dulu, klik yang mode terlihat tabel seperti ini. Nah, ini sudah untuk tabel. Ini kebetulan ada satu kolom yang kosong, kolom Desa Purwo ini. Kita bisa otak-atik di sini sih. Tapi kalau misalnya mau bikin apa namanya, mau bikin kolom baru juga boleh. Caranya ini apa, new file atau apa ya, gambarnya pokoknya yang kayak notes warna kuning yang ini. Terus mau dikasih nama misalnya PKM ku, wilayah PKM ku ya. Oke. Nah, ini kan muncul nih. Atau pakai yang Desa Purworejo juga nggak apa-apa. Nah, bagian kecamatan ini kita urutin dulu. Klik, klik. Nah, nah, kemudian kita urutkan ini kecamatannya, diklik nama variabel kecamatan. Nah, ini kemudian urut abjad. Bandungan kan satu puskesmas, Borobudur juga satu puskesmas, Candi Mulyo, Dukun, nah Gerabak. Gerabak ini kan ada 2 puskesmas. Kita pastikan, misalnya apa saja wilayah kerja puskesmas Gerabak 1. Tadi ini belum hidup. Ini saya udah hidup ya, dipastikan sudah hidup. Google Editing atau gambar pensilnya. Kemudian di bagian PKM ku ini kita kasih angka 1 mana saja yang menjadi desa wilayah kerja kita. Misalnya Sidogede, Cokro, Kalibujung, Residi, sama misalnya Trogorjo. Atau misalnya puskesmas Kota Mungkit. Selain di kecamatan ini, dia juga ada selain di kecamatan Mungkit, ada juga di Mertoyudan. Tinggal dicari saja. Pastikan apa nama kecamatannya dan apa nama desanya. Yang wilayah kerja nanti dikasih tanda 1-1 seperti itu. Nah, kalau tidak ingat, apakah semua desaku sudah aku tandain 1 ya? Nah, ini kita klik saja bagian variabel nama di atas ini PKM ku. Klik, klik. Oh, ini sudah. Ada 1, 2, 3, 1, 2, aduh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Oh, kurang 1. Apa ya yang kurang 1 yang ketinggalan? Cari lagi di bagian Gerabak. Di filter atau diurutkan berdasarkan abjad di bagian kecamatan. Klik, cari kecamatan Gerabaknya. Nah, desa apa nih yang belum ditandain? Oh, desa Citrosono belum. Oke, tandain 1. Nah, kemudian apakah sudah tertandai semua? Dicek lagi di bagian PKM ku ini diklik 2 kali ya. Nah, oh sudah 1, 2, 3, 4, 5. Oh sudah pas. Ini 6. Ada 6 desa dan nama desanya ini. Sudah benar. Misalnya seperti itu. Kemudian beri tanda eh, filter atau corong. Klik yang bagian PKM ku, pilih 1. Select features atau pilih fitur, diminimize atau dikecilkan. Oh, ternyata yang dipilih ini nih. Wah, saya pasti salah nih, karena ini berjauhan. Ya, mohon maaf ya, acak. Kalau sudah seperti ini, sudah terpilih, bisa dilihat juga dengan peta yang ada di puskesmas, apakah sudah cocok atau ada desa yang tertinggal.
Kalau udah oke, bisa kita potong langsung dengan cara yang sama seperti tadi, yakni vektor, Q-processing tools, dissolve. Bagian ini dicentang, bagian titik 3 yang tengah diklik, select all atau pilih semua. Oke. Bagian ini di titik 3-nya diklik, pilih save to file. Nah, ini mau tak kasih nama peta. Oke, save. Run. Close. Nah, kemudian ini masih terlihat nih, magelangnya masih terlihat. Gimana caranya supaya peta kabupaten ini nggak nampak? Diklik saja tanda centangnya. Oh ya, kalau sudah selesai di save, ini bisa apa tanda pensilnya kita hilangkan. Dengan cara diklik bagian toggle editing yang aktif ini kita nonaktifkan. Apakah mau di save? Ya, di save. Yang ini juga bisa dimatikan juga. Nah, ini karena masih kelihatan magelang karena masih dicentang. Kalau kita hapus centangnya, kita klik. Nah, tinggal peta puskesmas saja. Kalau mau dipaskan di tengah, klik kanan, zoom to layer. Nah, di sini nanti bisa ditandain dari semua wilayah kerja puskesmas, desa mana yang mau kita jadikan eh, desa untuk survei vektor, itu bisa juga ditandain warnanya dikasih beda misalnya. Nah, caranya kita klik kanan, kemudian open attribute table, dibentuk tabel, ini diklik. Nah, kemudian ini kita mau bikin variabel baru, caranya pensil atau toggle editing. Kemudian ini apa new file atau notes kuning. Namanya lokasi survei misalnya. Oh iya, saya lupa untuk nama variabel ini tidak boleh ada spasi dan tidak boleh banyak-banyak. Jadi dikit aja namanya, misalnya survei gini. Oke, nah ternyata dari 6 desa ini, lokasi survei itu di desa Cokro. Maka desa Cokro ini yang kita tandain. Satu misalnya. Nah, sudah. Karena kita tidak mau menghilangkan, hanya mau mengganti warna, jadi ini begini saja sudah cukup. Terus ditekan lagi tanda pensilnya bahwa menyatakan bahwa kita sudah selesai ngeditnya. Save. Oke, di close saja atribut tabelnya. Nah, kemudian masih belum muncul nih warnanya. Caranya untuk memunculkan warna atau kita mau ngedit ini kan warnanya hijau. Barangkali mau diganti putih atau apa gitu ya. Klik kanan, kemudian eh, properties. Nah, ini di sini. Aneh. Kita mau kategorize, kita klik yang bagian atas itu categorize, terus bagian value-nya yang survei. Yang survei mau dikasih warna apa? Misalnya, ini di-classify dulu ya. Yang survei kan tadi yang satu, yang selain survei ini. Nah, ini kelihatan. Ini dia lokasi survei kita di sini. Nah, terus nanti untuk titik-titik nyamuk dan larva akan menyusul. Sekian dulu projectnya ini karena masih untitled. Kita project diklik, save as.
di sini di tempat tadi, ini yang QGIS pemetaan vektor, kasih nama save, save sehingga tadi sudah masuk ya di sini. Bisa nanti langsung dibuka dan diedit di sini ketika mau menambahkan titik-titik bisa langsung buka di sini. Caranya, jadi nanti ketika ini udah di save ya, begitu kita bisa klik project, open. Nah, terus nanti bisa langsung diklik dan nanti bisa diedit-edit dari sini. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.